Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alaji asal Rasulullah bil huda wa dini al haq yunzira ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jemaah Masjid Darussalam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena hidayahnya, karena inayahnya kita bisa berkumpul di tempat masjid yang kita cintai ini untuk menjalankan sholat Isya berjamaah dilanjutkan pada sholat tarawih. Mudah-mudahan doa-doa kita, kemudian tarawih kita di hari-hari yang lalu, kemudian tadarus kita, membaca Al-Quran kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan tabiin lain sampai kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum pada malam hari ini saya akan membacakan dengan judul Dari Ramadan Kita Menuju Titik Fitrah. Tidak ada perpisahan yang lebih mengharukan daripada perpisahan dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di dalamnya kita semua diantarkan secara perlahan menuju titik fitrah. Titik penciptaan kita yang bersih dan suci. Kata fitrah diambil dari kata fatara yatsfuru, artinya menciptakan. Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta tidak pernah bermaksud buruk ketika pertama kali menciptakan manusia. Karena itu tidak mungkin manusia mencapai kesempurnaan dirinya tanpa kembali ke titik asal yang diciptakannya. Itulah titik di mana manusia benar-benar menjadi manusia, bukan manusia yang dipenuhi gelimang kemaksiatan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi pedoman agar manusia tetap komitmen dengan kemanusiaannya, yaitu manusia yang saling mencintai karena Allah, saling memperbaiki menuju keimanan yang sejati, saling tolong-menolong menuju peradaban yang kokoh, saling membantu dalam kebaikan, bukan saling membantu dalam dosa dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi sepanjang sejarah sebagai contoh terbaik bagaimana menjalankan kewajiban kepadanya. Tidak ada keselamatan kecuali ikut jejak para nabi, dan tidak ada keberkahan kecuali bersungguh-sungguh menjalankan ibadah seperti para nabi ajarkan. Itulah keturunan fitrah, bahwa setiap manusia tidak akan bisa kembali pada titik fitrahnya tanpa mengikuti ajaran yang disampaikan para nabi. Nabi Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, semua tuntunan yang dibawanya pasti seirama dengan fitrah manusia. Maka dengan ikut Nabi secara utuh, kita akan menjadi manusia yang kembali ke fitrah. Karena itu, setiap memasuki bulan Ramadan, kita harus berbicara mengenai bagaimana Nabi menjalankan ibadahnya selama Ramadan. Sebab hanya dengan ikut jejaknya, kita bisa mencapai hakikat Ramadan secara mendalam dan sempurna. Rasulullah pernah menegaskan bahwa berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Artinya bahwa ia tidak bisa kembali ke fitrahnya, padahal semua rangkaian ibadah Ramadan adalah tangga kembali menuju fitrah. Mengapa ibadah tidak mengantarkan mereka ke titik fitrah? Di mana salahnya?
Jawabannya tentu ada pada manusia itu sendiri. Sebab masih banyak orang yang masuk Ramadan tidak maksimal menjalankan ibadah-ibadah yang Allah dan Rasul ajarkan. Berapa orang masuk Ramadan sekedar dengan semangat ritual saja, sementara hakikat keilmuan yang harus dijadikan bekal selama Ramadan diabaikan. Banyak orang masuk Ramadan semata menahan lapar dan haus di siang hari, sementara di malam hari mereka kembali kepada dosa-dosa. Banyak orang masuk Ramadan bukan untuk meningkatkan ibadah, melainkan untuk meningkatkan maksiat. Banyak orang masuk Ramadan dengan semangat di awal, sementara di akhir Ramadan, di mana Rasulullah beritikaf dan memburu malam Lailatul Qadar, malah ia sibuk dengan berbagai kemaksiatan. Bapak Ibu rahimahullah, sebagai seorang mukmin tentu akan bergembira menyambut Ramadan dengan banyaknya nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bagi yang beribadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari ridhonya, maka akan diampuni segala dosanya. Semoga saja Ramadan ini dapat mengatakan kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Semoga ibadah puasa kita tahun ini harus lebih baik dan tahun-tahun yang lalu, membawa kita menjadi manusia yang bertakwa dan menghilangkan sifat-sifat ujub, ria, syirik, dengki, dan sombong. Setelah Ramadan berakhir, mari kita memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, dan memahami maknanya. Malam hari kepada Allah bermunajat untuk mencapai derajat ketakwaan. Memperbanyak zikir dan doa, memohon untuk menaikkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan semua urusan kita serta diampuni dosa-dosa kita semua. Bapak Ibu sekalian, demikianlah cerita singkat mengenai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Demikianlah sebanyak sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.